Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Anissa Sintoheria dari kelas PMI 1957B, NIM 1930 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan mata kuliah yaitu Psikologi Terapan, dan dosen pengampu yaitu Bapak Haji Hendra Wijaya SHG MPDI. Baiklah, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang perkembangan kepribadian dalam perspektif dalam fase-fase kehidupan manusia. Perkembangan merupakan suatu hal yang pasti dialami oleh seorang manusia, baik itu perkembangan fisik, biologis, maupun mental. Sudah banyak teori-teori yang telah membahas tentang fase-fase perkembangan manusia, mulai dari fase prenatal, pascanatal, kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lansia. Kita sebagai umat Islam sangat perlu mempelajari psikologi perkembangan yang islami, karena adanya perbedaan cara pandang dengan Barat. Barat dengan prinsip sekulernya tentu tidak mampu menjelaskan perkembangan manusia dengan komprehensi atau lengkap. Pengabaian aspek spiritualitas tentu tidak sejalan dengan kita seorang muslim, di mana kita merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki fitrah ketuhanan. Perkembangan kepribadian yang dikemukakan oleh Erik Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi. Hal ini dikarenakan ia menjelaskan tahap perkembangan manusia, mulai dari lahir hingga lanjut usia. Proses yang terjadi dalam setiap tahap yang telah disusun sangat berpengaruh terhadap epigenetic principle yang sudah dewasa atau matang. Dengan kata lain, Erikson mengemukakan perspektifnya pada saat itu bahwa pertumbuhan berjalan berdasarkan prinsip epigenetik, di mana Erikson dalam teorinya mengatakan melalui sebuah rangkaian kata yaitu 1. Pada dasarnya, setiap perkembangan dalam kepribadian manusia mengalami keserasian dari tahap-tahap yang telah ditetapkan sehingga pertumbuhan pada tiap individu dapat dilihat atau dibaca untuk mendorong, mengetahui, dan untuk saling mempengaruhi dalam radius sosial yang lebih luas. Kedua, masyarakat pada prinsipnya juga merupakan salah satu unsur untuk memelihara saat setiap individu yang baru memasuki lingkungan tersebut guna berinteraksi dan berusaha menjaga serta untuk mendorong secara tepat berdasarkan dari perpindahan di dalam tahap-tahap yang ada. Adapun tingkatan dalam 8 tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia menurut Erikson, antara tahap perkembangan dan komponen dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bayi dari umur 0 sampai 1 tahun, kepercayaan versus tidak kepercayaan, anak usia dini dari umur 1 sampai 3 tahun, otonomi versus malu, usia prasekolah yaitu dari umur 4 sampai 5 tahun, keraguan inisiatif versus rasa bersalah, usia sekolah 6 sampai 11 tahun, industri versus inferioritas, adolescence dari umur 12 sampai 20 tahun, identitas versus kebingungan, dewasa muda dari umur 21 sampai 40 tahun, identitas keintiman versus isolasi, dewasa dari umur 41 sampai 65 tahun, generativitas versus stagnasi, senescence lebih dari 65 tahun, integritas ego versus keputusasaan. Baiklah, berikut penjelasannya yaitu 1. Kepercayaan versus ketidakpercayaan. Masa bayi ditandai adanya kecenderungan trust mistrust. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang yang dianggap asing dia tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, kadang-kadang bayi menangis bila dipangku oleh orang yang tidak dikenalnya. Yang kedua, otonomi versus perasaan malu. Masa kanak-kanak awal ditandai adanya kecenderungan otonomi dan versus perasaan malu. Pada masa ini, sampai batas-batas tertentu, anak sudah bisa berdiri sendiri.
dalam arti duduk, berdiri, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya. Tetapi di pihak lain, dia telah memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali minta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Yang kedua, inisiatif versus kesalahan massa. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan-kecakapan tersebut, dia terdorong melakukan beberapa kegiatan. Tetapi, karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah, dan untuk sementara waktu dia tidak mau berinisiatif atau berbuat. Yang keempat, industri versus inferioritas. Sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya, pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Tetapi di pihak lain, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya, kadang-kadang dia menghadapi kesukaran, hambatan, bahkan kegagalan. Hambatan dan kegagalan ini dapat menyebabkan anak merasa rendah diri. Yang kelima, identitas versus kekacauan identitas. Merupakan tahap adolescence atau remaja yang dimulai pada saat masa puber dan berakhir pada usia 18 atau 20 tahun. Masa remaja ditandai adanya kecenderungan identity confusion. Sebagai persiapan ke arah kedewasaan didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan yang dimiliki dan dimilikinya. Dia berusaha untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri yang khas dari dirinya. Dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri ini pada para remaja sering sekali sangat ekstrim dan berlebihan, sehingga tidak jarang dipandang oleh lingkungan sebagai penyimpangan atau kenakalan. Yang keenam, keintiman versus isolasi. Kalau pada masa sebelumnya, individu memiliki ikatan yang kuat dan kelompok sebaya. Namun pada masa ini, ikatan kelompok sudah mulai longgar. Mereka sudah mulai selektif dan membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham. Jadi pada tahap ini timbul dorongan untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu dan kurang akrab atau renggang dengan yang lainnya. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Masa dewasa ditandai adanya kecenderungan generativity stagnation. Sesuai dengan namanya, masa dewasa, pada tahap ini individu telah mencapai puncak dan perkembangan segala kemampuannya. Pengetahuannya cukup luas, kecakapannya cukup banyak, sehingga perkembangan individu sangat pesat. Yang terakhir yaitu integritas versus keputusasaan. Tahap terakhir dalam teorinya Erikson disebut tahap usia senja yang diduduki oleh orang-orang yang berusia sekitar 60-65 tahun ke atas. Pada masa ini, individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi. Semua yang telah dikaji dan dialaminya telah menjadi milik pribadinya. Pribadi yang telah mapan di satu pihak digoyahkan oleh usianya yang mendekati akhir. Mungkin ia masih memiliki beberapa keinginan atau tujuan yang akan dicapainya, tetapi karena faktor usia, hal itu sedikit sekali kemungkinan untuk dicapai. Baiklah, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Maaf apabila kurang sempurna. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.